Indonesia dengan ragam budayanya menyimpan jutaan keunikan endemik di setiap sudutnya, mulai dari ragam bahasa, budaya, hingga agama dan kepercayaan, menjadikan Indonesia sebagai contoh bersatunya seluruh keberagaman dalam persatuan. Setidaknya, begitulah mimpi yang tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika yang terikat pada kaki Sang Garuda. Namun, apakah praktik toleransi beragama di Indonesia sudah optimal? Sudah menjadi rahasia umum jika kehidupan bermasyarakat di tengah keragaman Indonesia tidak selalu berjalan mulus loh. Selalu ada konflik yang mencuat akibat adanya sentimen antar golongan. Utopia kedamaian di tengah keberagaman yang dimimpikan Pancasila nampak semakin jauh untuk diraih jika melihat kondisi intoleransi antar agama di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di penjuru wilayahnya. Populasi agama terbesar di Indonesia merupakan Muslim dengan jumlah lebih dari 229 juta manusia yang setara dengan 13% populasi Muslim dunia. Keragaman dan ketimpangan jumlah penganut agama ini seringkali menjadi penyebab konflik agama di Indonesia. Kebebasan beragama sudah termaktub pada banyak pasal, salah satunya pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Namun pada implementasinya, fakta yang kontras justru ditemukan di lapangan. Laporan dari BBC News yang menyebutkan dalam 13 tahun terakhir terdapat setidaknya 200 kurang lebih gereja disegel dan ditolak warga. Beberapa kasus yang teridentifikasi sepanjang 2020 adalah contohnya yaitu yang pertama, Jemaat Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Kota Serang Baru yang diganggu saat beribadah pada tanggal 13 September. Yang kedua, sekelompok warga Geraha Prima Jonggol menolak ibadah jemaat Gereja Pentakosta Bogor pada 20 September. Yang ketiga, umat Kristen di Desa Ngastemi dilarang beribadah oleh sekelompok orang pada tanggal 21 September. Dan bukan hanya dilarang beribadah, tetapi terdapat pula kasus surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahwasanya memberikan instruksi kepada seluruh siswa SMA dan SMK untuk wajib membaca buku Muhammad Al-Fatih 1453 karya Felix Xiao. Meskipun pada akhirnya surat edaran tersebut dibatalkan 1 hari setelahnya, kejadian ini menyulut emosi banyak pihak dan juga menjadi pemicu timbulnya pertanyaan tentang bagaimana dan seberapa banyak kasus intoleransi yang tidak terekspos ke permukaan. Jika ditarik ke belakang, kasus intoleransi agama bukan hal baru dan sudah menjadi pekerjaan rumah lama. Kasus-kasus perpecahan agama seperti konflik umat Kristen dan Muslim di pos pada akhir tahun 90-an, konflik Ambon pada 1999 yang diawali pemalakan pemuda Muslim pada warga Nasrani yang kemudian menyebar dan membakar amarah, konflik Tolikara yang terjadi karena umat Gereja Injil Indonesia yang menyerang umat Islam yang sedang sholat Idul Fitri di markas Korem di Tolikara, dan aparat keamanan hingga tidak berdaya menghadapi masa Gidi, hingga konflik Situbondo pada 1996 akibat warga yang tidak puas atas hukuman yang diberikan kepada seorang penista agama Islam. Bagai gajah di pelupuk mata yang tidak nampak, intoleransi dan diskriminasi agama ini bagaikan angin lalu yang tidak digubris dengan pelaku dibiarkan tanpa diadili. Muncul kekhawatiran ketika kondisi ini terus terulang. Orang-orang akan menganggapnya hal yang normal, padahal sebagai warga negara Indonesia, bukankah kedudukan semuanya sama dan tidak ada hierarki pada agama?